warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratil mukarramin al muhtaramin, para alim, para kiai yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, saya cintai, juga terutama yang menjadi pembina, pengayom, pengasuh yang mulia Kiai Haji Ahmad Jazuli, dan juga jajaran pengurus Kiai Haji Zainur Ainur Ridha beserta jajaran pengurus yang lain. Dan selanjutnya marilah kita awali bersama dengan berucap kalimat tahmid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan semua kita yang hadir ini, sahibil bait dan semua yang menjadi anggota, para undangan, benar-benar oleh Allah dijadikan orang yang selalu mendapat tambahan nikmat, tambahan kebahagiaan, umurnya barokah, rezekinya juga barokah. Amin Allahumma. Lalu selanjutnya kita bersolawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi sayyidina Muhammad. Semoga semuanya kelak bersama Nabi di surga Allah. Allahumma.
Selanjutnya alhamdulillah ini tadi saya ketemu dengan yang namanya kelompok jamiah sampai 4 apa 5 itu. Tapi Ustadz terus gila ya. Maki lanjut mak beneri ya. Yang di sana tadi sudah sampai di sholawat apa itu, saya lupa saya tadi. Ternyata benar, terus boleh ya. Akhirnya ada lagi, artinya ada lagi tepak maca solatan Kalimantan Selatan itu tadi. Solatan kamilatan wassalim salam. Benar ya? Apa? Dimar ya kan? Jauh nah. Ternyata dicukuncuknya. Alhamdulillah. Ini selanjutnya para hadirin yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, saya cintai. Pada kesempatan malam ini, sebelum saya melihat kitab, kita ini harus tahu bahwasanya sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita adalah manusia paling istimewa dan kita diberi agama namanya Islam. Ini siapa yang punya laptop ini? Kok tidak bisa support gini? Maksudnya itu untuk dibesarkan tidak bisa. Ini kecil. Islam itu agama semua para utusan Allah, para nabinya Allah subhanahu wa ta'ala, itu Islam. Sebagian dalil-dalil yang ada adalah kita ini diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalil-dalil tentang agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Islam merupakan agama semua para utusan, para nabi, dan sampai sekarang tetap kita berada di dalam agama Islam. Makanya dulu mulai Nabi Adam dicipta oleh Allah, disuruh mengakui keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau ditinjau dari sekian banyak pengalaman para nabi dan para utusannya, itu selalu mendengungkan Islam. Di antaranya, kenapa saya katakan Islam sebagai agama para nabi? Sebenarnya para bapak, para hadirin, kita ini oleh Allah sudah diberi pelajaran. Saya cuplikan satu ayat misalnya. Innad dina, sampean teruskan yang hafal coba. Innad dina indallahil Islam. Jadi innad dina indallahil Islam. Jadi agama ini yang diterima di sisi Allah ada lain jika dinto agama Islam.
Bab agama ini banyak dari kelompok-kelompok yang ada. Sampai ada agama yang namanya agama yang punya kitab Tripitaka, agama yang punya kitab Tauhid, agama yang punya kitab macam-macam lah. Tina mage sampean tak apal tak napa. Sepenting Quran baca benar kena mboten. Pon. Jadi di dalam pernyataan Allah itu innad dina indallahi al-Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Bon. Kemudian di ayat yang lain Allah menyatakan sama-sama dalam surat Al-Imran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayyuqbala min. Siapa yang menganut agama selain Islam, Allah tidak menerima. Allah tidak mengapresiasi. Jadi Allah itu tidak senang kepada orang yang agamanya bukan Islam. Bon. Oleh karena itu, kita ambil yang lain. Allah menyuruh kita. Saya sekarang kepingin ngaji serius, Pak. Boleh dek antone aku jodoh. Ya paling kejak nek sekonek lah deki. Boleh cek terus serius sambian oleh ilmu sene kana. Ya. Cek biasanya karo geng terkesan kejadian melolo. Katanya Allah itu gini, hai orang hidayatul mubtadiin yang beriman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, iki kula kali sampean niki sinten malih. Hai orang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Takutlah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Istilah dalam sekian banyak tafsir, takut kepada Allah itu bi ayyu ta'ah. Allah ditaati. Wala yu'sal. Dan tidak dimaksiati. Jadi wa yu'bad. Dan Allah ini disembah oleh kita semua. Pun ringkasnya begitu. Ini sebagai muqaddimah saja. Kemudian Nabi Ibrahim itu nabi yang disebut Khalilullah, disebut Abun Fiddin, bapak dalam agama. Itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu disebut bapak dalam agama. Kok bisa disebut bapak dalam agama? Karena memang Nabi Ibrahim itu pertama kali yang mempraktekkan agama luar biasa. Di antaranya Nabi Ibrahim itu as-sunnat. Padahal semua nabi itu kalau dalam kitabnya Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki disebutkan setiap nabi dan rasul makhtunin, artinya semuanya itu dikhitan oleh Allah Subhanahu. Tentu sonojo rapi nega, begitu lahir lemari sunat, tak usah entar ke dokter. Kecuali satu yang sunatnya itu praktek langsung, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Karena memang disetting oleh Allah. Semua nabi itu disetting oleh Allah. Mukjizatnya disetting. Nabi Sulaiman punya cincin. Nabi Musa punya tongkat. Nabi Isa punya ilmu kedokteran sampai bisa menghidupkan orang mati. Dan begitu selanjutnya.
Tapi mukjizat paling hebat tidak ada lain kecuali mukjizatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isinya relevan, isinya terus mengikuti perkembangan, apapun yang terjadi saat ini sudah terbukti dari Quran dan hadis bahwa besok di akhir zaman banyak selentingan perkara yang membingungkan umat. Banyak yang tak bisa ngaji lah masuk YouTube. Ya. Kok leburan niku COD tu, pentok lebur. Lebur, paket sudah ya. Ansolake kebekelen pesen atau ada bah paket naik ke pataki dia sebine cai pon gula saben. Pan begitu ya buka tempat cobik botong. Ya geblak sebine. Selake kirim boleh males sebine yang temaki tempat ada gigi ngarapas. Tak tahu nak yang amer rem kirim. Udah. Jadi katanya Allah begini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Saya pernah ditanya ayat ini melalui WA, melalui SMS dan melalui telepon. Katanya begini, Usman. Ya Kiai. Gini Usman. Kok sepertinya Allah itu ngasih statement tidak begitu adil ya. Loh kok begitu? Satu sisi wala tamutunna illa wa antum muslimun ya. Satu sisi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Satu sisi yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Terus itu bagaimana maksudnya? Allah menyatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di satu sisi Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa. Di satu sisi lagi Allah menyatakan la ikraha fiddin. Terus saya jawab, dilihat ya, ada Nabi Ibrahim diceritakan oleh Allah berkata kepada anak-anaknya, anak-anakku, katanya Nabi Ibrahim, innallaha, sesungguhnya Allah menitipkan agama untuk kalian. Wala tamutunna illa wa antum. Ada ucapan Nabi Ibrahim meniru firman-Nya Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bagaimana dengan pernyataan la ikraha fiddin? Tidak ada paksaan di dalam agama. Kemudian untuk pekerjaan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, jawabannya Allah itu maha adil dan Allah itu maha bijaksana. Begitu menosane ke di sarang Allah beri pelean. Beri, ayo diingat-ingat. Allah mencipta manusia diberi pilihan. Pilihan. Dan Nabi Muhammad khususnya disuruh menyampaikan. Muhammad, kebala ya. Ini Allah loh, bukan Utsman Yunus yang mengatakan. Yang berkata itu Allah. Muhammad, sampaikan kepada orang-orang yang menjadi masyarakat umatmu. Qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu datang dari faman syaa falyu'min. Siapa mau beriman, berimanlah. Waman syaa falyakfur. Siapa mau kafir, kafirlah. Berarti kan Allah membebaskan. Cuma ayat yang pertama Allah nyatakan qul nahbitu minha jami'a. Turunlah kalian semua manusia dan anak cucunya. Itu Nabi Adam dulu bersama Ibu Hawa.
Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Besok akan ada pengumuman petunjuk dari aku. Faman tabi'a hudaya, jawabannya ya apa? Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Allah itu tidak memaksa kita supaya ikut undang-undang. Sehingga le, mun beda lampu merah, cek nerobos, etilan. Apa boleh lampu merahnya seemaroma, tak boleh terobos. Makanya semua itu ada lampu merahnya. Suami istri ada lampu merah. Ya harus direm. Harus direm. Mun aslin mah kita ngerem bisa. Berhubung orang andi iman, farrimu mongko ngerem sapa sira kabeh. Mun babai bahasa Arab dah iya, tak usah Arab asli pun farrimu. Mongko podo ngerem sira kabeh. Mun aslina bebas laki bini apa boleh lemari kobil tu nikah wa tazwijah bil mahril kekal ya. Ini jelas sudah bebas, cuma ketika dilarang oleh Allah jangan diterabas larangan itu. Kenapa? Karena kita harus ngerem. Ya sama dengan seperti yang saya sampaikan di dalamnya Kiai Nur Ridho dulu. Lampu merah, semua kendaraan berhenti. Itu cirinya cuma satu. Bukan karena undang-undangnya, bukan karena takok tubruan, bukan karena nanti bisa roboh di tengah jalan mau nerabas benih. Karena supirnya ngerem. Kan ambu karena supirnya. Lah orang beriman yang beragama Islam, awas. Jangan sampai kita ini matinya besok keluar dari sampai ada ayat ku ampusakum wa ahlikum. Coba sampean tengok surat Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Isra, kemudian Al-Mu'minun, yang terakhir barusan itu adalah kita ini diingatkan oleh Allah dengan surat At-Tahrim. Tidak usah dirinci satu-satu. Udah. Kalau saya ceritakan lagi, Nabi Ibrahim mengajak anak cucunya. Nabi Yakub mengajak anak cucunya. Kalau Nabi Ibrahim, Allah pilihkan agama untuk kamu semua. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati kamu kalau keluar dari alias bahasa kitab Mirqadus Su'ud Tasdiq ala Sarhi Sulamit Taufiq, keluar dalam keadaan keluar dari Islam. Mulai dari murtad sampai keluar dari naudzubillah min. Nah, sehingga per individu kita ini disuruh oleh Allah ku ampusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, jagalah istri dan anak-anakmu, jangan sampai ada terjebur ke dalam neraka. Caranya ya sebiasa arasanan ambuen. Cek mun gadung arasanan make tetangke patah ada sampai bolong-bolong tetangke. Ya. Mula kadung ceremet ke orang, oleh ocak setengah meter, ke bola ke borok setengah meter, tuti meter setengah. Pikir bener orang lambek ngocak, mon motorok besele, cek arep tambah, mesti kurang, soalnya saya betorokin mesti minta ongkos. Keng motorok ocak le, cek ngarep, kurang aja, tambah. Berita dah karo dek setengah meter, kibo ke borok ke timur, tuti 2 meter setengah. Anu, abis itu cocong sampai. Asal bawa duaan tenang, baik tambah bi orang senomor telok. Bude apa? Anu bukan anu, silakan wah dah. Aja setah pasar aja. Sengi setan telok, telok nomor telok ya. Jadi apalagi tidak bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah.
Sedikit atau banyak sudah syukuri tidak apa-apa. Ya. Mun kira aki bekel, oleh nek 200. Caranya ada remah terus asok kora. Le 200 iki bedak pengkira jalan pas men tapi pikuring sekeluarga. Lepas ada sekali. Mulai tedung nyede nyaman. Ya. Jadi kula kelaban panjenengan tuh, yang namanya manusia. Sampai kemarin itu saya ditanyakan begini. Usman, ya. Saya kan bekerja sekarang, iya. Terus sampean kerja apa? Bagaimana caranya kerja itu hasilnya tidak begitu banyak tapi barokah? Ya kuncinya cuma satu, disyukuri. Gitu dok, iya. Sampean ngerti syukur gitu saya. Ya alhamdulillah. Apa bener ji syukur ji ya? Syukur kalau bilisan cuma alhamdulillah. Syukur itu enak ndak enak tetap beribadah kepada Allah. Ada keterangan kiai misalnya menerangkan, siapa yang sholat subuh berjamaah maka rezekinya akan dilipat gandakan dan gampang memperoleh rezeki. Kemudian kita berjamaah oleh 10 hari salah tak bedeh rogi melolong. Jadi pas manglo, ya Allah, kenapa gue tak cocok aja jamaah ya Allah. Akhirnya pak tak jamaah, tanya kita tentang kenapa ada masjid ke tak cudung orang kok. Jadi membeda jamaah tak cudung. Mak ada ya, encan kiai keterang nah, mon sholat jamaah sepuh, rezekinya jangan lancar. Ya, rezekinya jangan gampang. Kok tahu dan ruwet ria? Manusia itu pak, ndak mungkin lopot dari senyamana ruwet, ndak akan. Yang ku tak sarang ge orang odi ini. Mong neko orang sambian ge, neko orang soki. Ya. Jak pas nilai kesoki netok aja. Ya. Kengain beliau itu sesampai abok celeng kapi. Abok keneng gemuk keneng ano. Pak beda kiai misalnya. Nyaman ngak kiai. Apa sambian gelem nero kata kiai. Saawirit mulai kol 1:30 sampai 10. Aja aku lebih sambian WA adok deh. Oh tahu no TikTok saya teku mau secocok baru. Apa boleh semangkin tambah apa program apa kak saya pun semangkin sepenter ngebai pak apa dulu iya jialah ai jilah itu mau bikin apa saja bisa itu orang berbendera kentok bisa orang berbendera yom ciom bisa orang berbendera toju Kiai Ainul Ridho foto bi sampian bah pecicir bi reng bine mari dia pas edit tek yum cium. Jadi sekarang itu sajen akhir fitnah, sajen merajalela. Jadi ku lebih sambian diperhatikan oleh Allah, ekemanin sareng Allah, sehingga oleh Allah dikatakan tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim mesan kepada anak cucunya, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Yakub malah tanyanya begini kalau Nabi Yakub, nak kapi kengain ya. Mon engkok deki tade alias sedek. Kira-kira nyembah apa nah? Ini Nabi Yakub ini. Itu ayatnya kan panjang itu. Bagi yang hafal Quran jelas tahu itu, jijir itu. Awasam ya Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kan begitu kan? Yang kira budan. Kemudian Nabi Yakub juga begitu. Idza qala Yaqub al-maut idza qala li banihi madza qulu ma ta'buduna min ba'di. Anaknya menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Nah, kalau saya nanti mati kamu nyembah apa? Benih, kamu mau makan apa? Urusan makan anak bi bapak ayat lain menyebutkan cek mang kangkui anak be nakapi. Iya, aja mang.
Rezekinya anak bisa lebih besar daripada rezekinya bapak atau orang tua. Gimana betul? Mak tegang kapi pak. Mak tegang. Tore, mak tak tegang. Kula minta hadron atapu kalau sekocek. Rasulullah Muhammad. Mulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami bersama Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Sekonek bae malih tak ingat su. Nabi Ibrahim mesan. Wah ini kalau saya bahas Islam ini banyak Pak. Sampai Nabi Sulaiman, Ratu Balkis, Nabi siapa Musa, Nabi Isa. Lebur Islam itu aslinya. Ya. Cuma tak bahas kapi ada bektona. Ya. Kalau Nabi Ibrahim menyuruh anak-anaknya, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Apa boleh pas bisa mati? La ilaha illallah. Hebat itu. Sampai Kanjeng Nabi ada bukan segini Ustaz Jauhar. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hidupnya baca kalimat la ilaha illallah maka dia masuk surga. Cuma repot, sulit, berangel. Sambian montero matena maca kalimat la ilaha illallah caranya sangat gampang. Daftar jadi bintang film dulu. Setelah itu main sinetron. Saya lihat di sinetron itu tidak ada yang mati su'ul khotimah. Iya, bapaknya sakit, suaminya sakit. Mana anak saya? Istri saya mana? Keponakan saya mana? Saya sudah tidak kuat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah mati. Bumak nyaman kana. Berarti montro mati ya bisa maca kalimat la ilaha illallah. Teti bintang be. Urusan apa budian tak tahu ah. Nah ini katanya Syekh Ahmad Ad-Dardiri dalam kitabnya Kharidatul Bahiyah. Di akhir kitab itu disebutkan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Cuma ada pilihan di bawahnya. Man mata wa ya'rifu an la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja meninggal dunia dan dia waktu hidupnya yakin tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak masuk surga. Apa iya tak kecantol ke neraka? Lah tergantung. Ya mon benar ini searasa Nabi kan 15 datang ke. Ya, sengok-ngokan Nabi saasompa ke orang tegengan rosake ke belo buta. Bilahi ke, bilahi re mari tabar orang ke bilahi re. King pun nak kita tangkela kala telok seket bilahi mari tabar 400 ke. Padahal ada senabur sekali. Dan malaikat bila jalan pan por minggonya. Kadang-kadang pasaan aja ngasong billahi billahi. Imam Syafi'i itu berkata begini di dalam kitab itu. Ma khalaftu billahi shadiqan wala kadiba. Saya tidak pernah bersumpah dengan nama Allah baik saya benar atau saya berdusta. Padahal beliau tidak berani berdusta. Okay. Jadi mahalabtu billah shadiqan wala kadiba. Saya tidak pernah bersumpah atas nama Allah baik saya jujur atau saya congocoh. Billahi billahi.
Pak gue lebih sambian bola kadung orang teroi percajo. Billahi re. Billahi ya kebai kulaku dah. Jangan. Ya. Montak cocok dek kebedaan kau tu pasal. Ya. Lambat gula toman ba sumpah wallahi billahi tallahi. Ongku gula. Sumpah ada masalah kiai ini itu Pak Leo neng. Pondok pesantren Sidogiri mendatangkan juara kori internasional juara kedua. Namanya Kiai Haji Muammar ZA. Saya berada di depan karena saya menggendong putranya Kiai. Begitu ketika beliau ini baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Mula nih pas kan lebur qiraat kula. Pas langsung asompa billahi kau ta'arokona. Wallahi ta'arokona. Billahi tallahi billahi ta'arokoan. Padahal kula tujuan rokok. Pulang ke rumah, pondok di sebelah barat rumah itu kan ada, kalau pondok dulu itu kan jok rajo netip moytamoyan. Pertama masuk di bilik yang pertama berderokok, jago lah kadung sompah. Tak rokok, pindah ke kamar kedua berderokok boleh jon banyak. Bodoh lambok, bodoh rokok grendel, bodoh rokok gudang garam, bodoh rokok surya, pokoknya macam-macam bodoh rokok apa nyaman itu boleh segenteng yang jarum loh, iya. Kemudian filtra, iya. Bodoh kapi, ada pindah boleh pindah seterakhir bodoh rokok gula, saya kelebur gula, jarum coklat, akah, ada tang rokok dengan orang yang kebul kapi, masa kok tak rokok? Akhirnya melanggar sumpah rokokan beleman ke pondok apa asa terluare joko mina ngana mangkana colon jeng bang sumpayan 3 hari saya berpuasa kadang kita ingin mulus masuk surga sumpah nabai sumpah gendek billahi waku la ambuen billahi ambuen ye bi abi wa ummi ini sahabat bi abi wa ummi ya. Bi abi anta wa ummi ya. Pon kanjeng Nabi ongku nih demi bapak gula, demi mbok gula. Bener sumpah kan nih bener ya. Sumpah itu dengan Allah. Pon. Nabi Yakub mengatakan gini. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Nah, saya kalau mati, kamu makan apa? Tidak begitu, tapi kamu nyembah apa? Dijawab oleh anak-anaknya. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Saya akan menyembah Tuhan Bapak sampean Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, ilahan wahid wa nahnu lahu muslimun. Berarti Allah mengatakan Islam agama terindah karena kita disuruh mati dalam keadaan Islam. Nabi Ibrahim berkata kepada anak-anaknya, berarti Islam juga wala tamutunna illa wa antum. Nabi Yakub berpesan kepada anaknya, kalau saya mati kamu menyembah apa nak? Ternyata anaknya menjawab, saya akan menyembah Allah, Tuhan sampean, Tuhan bapak sampean, Tuhan Nabi Ismail, Nabi Ishaq, wa nahnu lahu muslimun. Hebatnya luar biasa. Terus Nabi Ibrahim sendiri saja disuruh oleh Allah. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Saya Islam. Apakah nabi-nabi yang lain juga? Nabi Sulaiman Islam. Ratu Balkis asalah nyembe mata are. Cuma begitu dapat dialog hebat dengan yang namanya Nabi Sulaiman, akhirnya dia masuk Islam dan berkata di depan umum, Aslamtu ma'ai Sulaimana, aku Islam bersama tuntunan Nabi Sulaiman alaihi salatu was. Dan begitu selanjutnya. Masih banyak ya. Nabi Yusuf luar biasa. Minta dimatikan tawafani musliman wal khikni bil salihin. Pon deki kula tak maca kitab nikah. Pon nggih. Jadi gini. Islam ini kemudian pada akhirnya macam-macam. Islam itu satu, keng dek budi saja cema. Apalagi sepeninggal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling baiknya Nabi, umatnya paling baiknya umat, banyak sempalan-sempalan dari paham-paham. Makanya saya pesan kepada siapapun,
hati-hati kalau lihat YouTube, montak toman ngaji setepak ponduk lambe, cek romoro langsung percaya dek keterangna beda YouTube gak dintok. Soalnya semangkin YouTube nika bodoh orang tak bisa baca kitab ajaramah. Keramane ngaji iya orangnya salah aki kapi. Padahal seorang baca kitab tak bisa. Ya. Ada orang yang pura-pura jadi orang hebat padahal tak hebat. Bisa dipilih. Orang-orang yang di YouTube itu bisa dipilih. Oh ini pinter kitabnya, ini pinter tafsirnya, ini hadisnya bagus. Ada banyak semangkin mengandalkan ilmu retorika. Nabi pernah pidato di Padang Arafah. Besok akhir zaman akan banyak orang bighairi ilmin. Mereka ini tanpa ilmu tapi membesarkan diri berdakwah di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat yang mendengarnya itu bingung. Ya, bingung. Nah, kita ini ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena sampean kalau melihat dari 70 cabang agama, 70 cabang agama sampai 71, 72 sampai di umat Nabi Muhammad jadi 73 cabang. Khususnya kalau dalam Islam ada ini, ada ini, ada ini. Mulai dari Khawarij, Jabariyah, Bahaiyah, kemudian ada yang namanya Qadariyah, ada yang namanya Mujassimah, ada yang namanya Mu'tazilah. Oh ini perlu ngaji betul yang begini ini. Lah, ku lebih sambian ngereng ala kiai pesantren, guru-guru kita semua yang tidak mampu menelaah sendiri, ikuti saja. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pedomannya 4. 1 Quran, 2 hadis, 3 pendapat ulama yang disepakati, 4 kias. Okay. 4 kias. Orang yang tidak mau kias, sholawatan begini tidak mau. Karena tidak ada contoh dari Nabi. Tidak ada contoh dari apa boleh pas sholawat cemacem. Okay. Sholawat cema. Nah sampean kan tadi anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri kan begitu kan? Asraqal kaunuti haja kalau simtud duror. Ya, dia ulami sama ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika. Terus anta syamsun anta badrun, sampean matahari sampean rembulan. Itu orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibentuk dengan aswaja. Ini aswaja ini singkatan. Sekarang dipelesetkan aswaja ini. Aswaja ini aslinya menurut anak santri adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang berani mengatakan aswaja itu adalah asli warisan jahiliyah. Okay. Jadi hati-hati ku lebih sambian. Melihat YouTube itu ada positif negatif. Bagi orang yang berilmu akan positif. Karena umpama ada keterangan salah bisa meneliti dengan sendirinya. Oh ini enggak, saya dulu kalau mengijeng ngajinya begitu. Di Dasuki begini, di Sanusi begini. Kemudian di Jawahirul Kalamiyah begini. Kemudian di Khoridatul Bahiyah begini. Akidatul Awam saja begini. Ah, ini kok begini keterangannya, berarti orang ini belum paham betul. Ah, itu bagi yang punya ilmu. Tapi orang yang tak andi ilmu neku. Oh ini salah usulnya. Langsung. Oh, berarti tangkiai salah tayo. Oh jadi keterang nah. Anu udah salah, kirim tua salah, anu salah. Berarti tang kiai roh tak tepat salah. Jangan malaikat. Benih kiai nak kaki sesalah kaki butuh. Hati-hati. Ada negatif, ada positif. Nah kita ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Itu tadi. Quran, hadis, ijma, qiyas. Syariat ikut kepada orang-orang madhab yang 4 itu. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Ketika berdasarkan waktu tawaf, ada dalam kitab Madzhabul Arba disebutkan. Bisa apa? Bisa di situ mencampurkan pemahaman untuk diikuti. Mompas sampian atawaf kesetingrang bine entar kejedeng, kesetingrang bine entar kejedeng. Bila marin atawaf apa? Nah, makanya gue lebih sambian reng bina esoro kaos kaki anu kadang bunten atau wap nyomoreng atau wap nyomoreng kula toman ketela atau wap nyomoreng tak tahu ini lebih apa njeng leburan senyiom kak baru kan bodoh orang nyom kak bapak minta pese kemarin ya Allah pada pak akidah anto boleh ya Allah ini kau leotang ya Allah
Deki pemangki watang boleh, gue berangkat boleh ya Allah. Yang beri bisa nyaur ya Allah, minta nyaur sampian kelero ya Allah. Sampian pangeranku, lu naik wajah reng, reng. Aduh nak, bu. Dah. Kemudian di dalam ilmu tarekat atau di dalam ilmu tasawufnya ikut Imam Junaid, Imam Ghazali dan begitu selanjutnya. Wes saya tidak menerangkan iku, ya. Saya akan menerangkan satu kitab. Maka yang paling baik kita ini harus disuruh oleh Allah untuk terus senantiasa senang berzikir, ya. Apa? Karena begini katanya Nabi, ad-dunya mal'unatun. Dunia ini terlaknat. Dunia ini dilaknat. Mal'unun ma fiha. Semua yang di langit dan di bumi bisa menjadi ajang laknat, malakala tidak bisa mengoperasikannya. Bisa keluar dari laknatnya Allah. Laknat ini adalah dijauhkan dari rahmat. Berarti sebaliknya oleh rahmat. Dilaknat, bentuk mencandreng madura. Dunyara bisa tempat, bentuk Allah. Montak bisa ngaraaki seong guna. Orang bine pengajian, teman pengajian kodungan akut berukut, reng lake asongkoan asaruan genteng. Montak pengajian sebine cukup kutangan itu. Sekek lake ngombe sepeda motor akadoan itu. Maka malaikat bingung, hari umat Kanjeng Nabi apa turun gerandong dia. Tapi malaikat itu bingung juga. Hari montepan pengajar ngaji hoson, montepak bisi biendaya karo king kadoan itu. Jadi ngombe sepeda kadoan itu. Jadi kula lebih sambian, ini oleh Allah disebutkan. Kula kalian panjenengan niki tirose tiyang Jawi supaya menjadi orang yang selalu berzikir kepada Allah. Sehingga katanya Nabi, lek kepingin keluar dari laknatnya Allah, illa zikrullah. Kecuali orang yang senang zikir kepada Allah. Nah, di sini cuma disebutkan illa zikrullah. Artinya kecuali zikir kepada Allah. Siapa yang harus berzikir? Kita. Nomor 2, wa alima wa ma wala, dan perkara yang menyebabkan bisa ingat kepada Allah. Wa aliman, dan orang yang ngerti agama. Wa muta'alliman, dan orang yang senang ngaji urusan ilmu agama. Memang yang namanya agama itu bukan hanya neraka dan surga, tidak. Karena aktivitas semuanya itu mengarah kepada surga dan neraka. Coba semakin orang yang jual mobil larang, jual mode. Ya. Mestinya mobil mereka regana 250 juta. Dijual cepat 1 sekeme. Mau jual 2 mode, tanya akhir kan cina. Ya jengkoleng ngecok. Nah kan lain, ya lain. Larang moda tapi jadi gue lebih sambian ya ngalak sudah sederhana be. Sepenting makilah kredit pokon benenge cok. Jadi rezeki itu bisa terlaknat oleh Allah. Hidup di dunia bisa terlaknat kecuali zikir kepada Allah. Contoh Jam'iyah Hidayatul Mubtadiin ini menerapkan zikir kepada Allah bersama-sama. Di sini disebutkan di dalam Fadilatul Dzikri, saya cuplik dari kitab yang namanya Ihya Ulumuddin. Wa su'ila sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ditanya oleh para sahabat, ayyul a'mal afdal ya Rasulullah? Amal apa paling baik wahai Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antamuta walisanika radbun bidzikrillahi azza wa jalla. Yaitu yang namanya amal paling baik disenangi oleh Allah, kamu kalau kembali mati atau kembali kepada Allah, lesanmu tetap berzikir kepada Allah. Apa maksudnya? Lesan berzikir kepada Allah. Ini penjabarannya banyak. Kalau ini kan ringkas. Penjabarannya melalui tafsir. Zikir kepada Allah orang neke mon tepak teti sabar. Andi pc tak andi pc tetap solat. Lah solat itu zikir paling komplit.
Makanya konsep rumah tangga yang paling baik dalam surat Al-Ankabut, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Bacalah Al-Qur'an, bacakan Al-Qur'an. Ma uhiya ilaik. Baca Quran. Apa membaca itu cuma walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin wa ma yakfuru biha illal fasikun wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal qasiin. Oke, itu ya bisa seperti itu. Karena ada satu hadis begini, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Apa cukup a, i, u, babi, bu, tati, tu, sasi, susu, san, sanisa, naminal, muslimasi, san, sanisa. Apa cukup begitu? Enggak. Yang disebut belajar Quran betul itu pertama, dikenali hurufnya. Setelah itu bacaan dikenali. Setelah bisa baca, diperbaiki. Sehingga ada perintah dari Imam Al-Jazari menurut hadis dan Quran. Quran menyebutkan harus ada gurunya. Orang ngaji Quran tidak ada gurunya, dosa. Jadi kalau kesimpulannya Imam Jazari itu begini, wal akhdhu bit tajwidi khatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana asimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakada minhu ilaina wasala. Itu Imam Jazari. Tapi kalau dirinci betul, orang ngaji Quran harus ada gurunya. Apakah Allah merintah harus ada gurunya? Ada. Di mana? Sampean buka surat Al-Qalam. Okay. Di situ ada ayat begini. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Itu dalam surat Al-Qalam. Muhammad, kalau ada Quran diturunkan, jangan langsung baca aja. Tunggu saya baca. Saya menyuruh Jibril, fa idza qara'nahu, kalau sudah saya baca, fattabi' qur'ana, ikuti bacaannya. Jadi ini harus ada kiainya. Oh, semakin kan sudah zaman modern, YouTube ada, narasi ada, catatan ada, tapi hurufnya kan tidak sama. Ad-dot, kalau huruf Latin D dengan L. Kalau dha D dengan H. Dal D biasa. Kalau zal besar zal Z. Artinya Z. Kebanyakan orang membaca ihdinas syiratal mustaqim. Sahih. Kenapa? As-sodnya itu pakai SH. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal lazina. Lazina. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi kalau ada gurunya, enggak. Makanya di dalam surat Al-Qalam begitu, surat Toha lain lagi. Wala ta'jal bil Qur'an. Ja'ru keburu maca Qur'an. Iki napa jan? Min qabli ayyuqa ilaika wahyu. Wa qur rabbi zidni ilma. Itu kata Allah. Saya ngajak keburu, mon pada Quran betoron. Oh sekarang punten, jodong padeng, tak toman ngaji dak guru norok darusan ya megaya. Ulaika ashabun nari hum pimpa alaihum gambreng. Kah, wis tak karuan. Oh ini sudah mati laptopnya, berarti tak oleh lah nih. Letak oleh terus lagi ya. Berarti tak sambung lagi. Udah ini cukup para bapak, para hadirin, ini sudah dapat 1 jam ya. Pun gini, zikrullah, kecuali kalau orang bisa lupa atau jauh dari laknatnya Allah, berzikir kepada Allah. Terus wama walahu, senang menyeting perkara yang menyebabkan ingat kepada Allah. Contoh jamiah ini penyebab untuk ingat kepada Allah. Asal mun bede maroma teh dungkapi, bareng bede nek dina, ki ano ki. Ki tonton maca selawat, cuma zikir yang bagus ya, coba teh enggak zikir setada artinya ro. Kan beda orang zikir dia. Bodoh zikir saya cupon cupaki Ustaz Johar, sampai malaikat bingung. Dah,
Puh, mangkuya apa juga nak? Bada pikir tepes tak ada pada haknya itu harus jelas. Wiritan bayi haknya harus jelas. La rabbi anta maulana subhanallah. Haknya harus jelas. Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi kebanyakan dari itu. Kiainya fasih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Makmum subhanallah. Rekan suwane tajak bola. Ya. Pon, ini laptopnya mati tak cabut saja ininya. Pon, para bapak, para hadirin, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Tapi tidak selesai loh, ini tidak selesai, belum selesai. Cuma kalau saya artikan letterlek cuma gini. Pokoknya zikir dan yang menyebabkan zikir seperti jamiah atau kumpulan keluarga atau silaturahmi. Kemudian wa aliman ngerti agama. Kemudian wa muta'alliman senang di dalam mencari ilmu. Selanjutnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.